Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Nanti anak-anak bisa membuka halaman 20 sampai 23 sampai seterusnya nanti sampai habis materi pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Nanti Bu Ayu akan memberikan sebuah video yang akan pelajari materi tersebut. Nanti anak-anak tinggal lihat dan memahaminya ya. Oke, sekarang kita lihat saja videonya. Selamat menonton. Udin dan Mutiara rukun dalam melakukan tugas-tugas di rumah. Mereka mempunyai tugas membersihkan rumah dan halaman. Nah, adik-adik, kalau kalian di rumah, apakah kalian mendapatkan tugas dari orang tua kalian? Mungkin tugasnya membantu orang tua kalian mencuci piring atau menyapu, seperti yang dilakukan Udin dan Mutiara ini yang selalu hidup rukun dan mempunyai tugas membersihkan rumah dan halaman. Bagaimana agar tugas itu dapat diselesaikan dengan baik? Bagaimana tugas-tugas kalian bisa diselesaikan dengan baik? Ya, pastinya kita harus mengerjakannya dengan baik juga. Kalian juga bisa mengerjakannya dengan gotong royong bersama kakak atau adik kalian. Ya, kalian bisa kerjakan bersama-sama. Kebersihan rumah tempat tinggal Udin selalu terjaga. Setiap anggota keluarga bertugas menjaga lingkungan rumah. Udin dan Mutiara bertugas menjaga keindahan halaman rumah. Mereka melaksanakan tugas dengan cara bekerja sama. Udin menyiram tanaman, Mutiara menyapu halaman. Halaman rumah selalu indah dan rapi. Ayah dan ibu senang karena anak-anaknya cepat kaki, ringan tangan. Nah, di sini ada ungkapan cepat kaki, ringan tangan. Hayo, apa arti ungkapan ini? Ya, artinya adalah rajin bekerja. Udin menjadi juara pertama lomba menggambar, tetapi ia tetap rendah hati. Dalam kalimat ini ada ungkapan rendah hati. Apa arti dari rendah hati? Ya, rendah hati itu tidak sombong. Ayah dan ibu mengasihi buah hatinya. Ada ungkapan buah hati. Apa arti dari ungkapan buah hati? Ya, artinya adalah anak. Yang ketiga, Udin senang mendapat buah tangan dari ayah. Arti dari buah tangan? Ya, artinya adalah oleh-oleh. Udin dijuluki cepat kaki ringan tangan karena selalu mengerjakan tugas dengan baik. Apa arti ungkapan cepat kaki ringan tangan? Ya, artinya adalah senang bekerja atau rajin bekerja. Nah, di sini ada ungkapan baru adik-adik. Masalah harus diselesaikan dengan kepala dingin agar tidak terjadi pertengkaran. Apa itu maksudnya kepala dingin? Ya, kepala dingin itu artinya tidak mudah marah, tidak diselesaikan dengan marah. Ya, jadi harus kepalanya dingin ya, bukan kepalanya terus dingin dikasih es, tidak. Masalah harus diselesaikan dengan kepala dingin, tidak mudah marah, sabar juga bisa ya. Apakah kalian ingat dengan lambang Pancasila di bawah ini? Dan bagaimana bunyi silanya? Nah, ini gambar pohon beringin. Ini adalah lambang atau simbol Pancasila sila keberapa? Ya, sila ketiga yang bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, sekarang penerapan sila ketiga
di rumah itu apa saja? Kita perhatikan di sini. Contoh penerapan sila ketiga Pancasila di rumah adalah hidup rukun dengan keluarga. Nah, itu penerapan sila ketiga karena bunyinya adalah persatuan. Maka kita harus hidup rukun, tidak bertengkar dengan saudara, saling membantu dalam keluarga. Itu adalah contoh penerapan sila ketiga Pancasila di rumah. Bisakah kalian membuat cerita yang berhubungan dengan sila ketiga Pancasila di rumah? Coba yuk kita baca contoh di bawah ini. Contoh cerita penerapan sila ketiga Pancasila di rumah. Namaku Rio. Aku tinggal di rumah bersama ayah, ibu, kakak, dan adik. Kami selalu hidup rukun. Kami tidak pernah bertengkar dan saling menyayangi. Kami juga saling membantu dalam mengerjakan tugas di rumah. Nah, ini tentang keluarga Rio yang menerapkan sila ketiga Pancasila di rumahnya. Adik-adik bisa membuat cerita tentang penerapan sila ketiga Pancasila di rumah kalian masing-masing. Sikap saling menghargai diperlukan untuk menjaga kerukunan di rumah. Ayah menghargai pendapat ibu, begitu pula sebaliknya. Kakak menghargai pendapat adik, begitu pula sebaliknya. Orang tua menghargai pendapat anak dan begitu juga sebaliknya. Nah, di sini dalam keluarga diperlukan sikap saling menghargai untuk menjaga kerukunan di rumah. Mungkin di rumah kalian ada perbedaan pendapat. Mungkin ayah dan ibu ada perbedaan pendapat, tetapi mereka harus saling menghargai. Mungkin kamu dengan kakak atau adikmu juga berbeda pendapat. Nah, di situ tidak boleh kalian bertengkar, tetapi harus ada sikap saling menghargai. Bacalah dengan nyaring teks percakapan di bawah ini. Hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin pergi kemana? Tanya ayah. Aku ingin pergi ke kebun binatang, jawab Udin. Bagaimana kalau ke pegunungan saja? Tanya Mutiara. Wah, ada dua pendapat nih. Mana yang akan kita pilih? Tanya ibu. Liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang, jawab Udin. Mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau mengajukan usul? Tanya ayah. Begini saja, saya punya usul. Liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang. Liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan. Kakak baik sekali. Maaf ya kak, aku sudah bicara terlalu keras tadi. Baik, aku setuju, kata Udin kepada kakaknya Mutiara. Itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Kalian memang anak-anak yang hebat, kata ayah. Nah, dalam percakapan ini terjadi perbedaan pendapat ketika keluarga Udin akan berwisata. Udin minta wisatanya pergi ke kebun binatang, sedangkan Mutiara ingin pergi ke pegunungan. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat. Mungkin kalian pernah mengalaminya di rumah. Mungkin kalian berbeda pendapat dengan adik dan kakak kalian soal memilih tempat makan untuk makan bersama keluarga, atau memilih tempat wisata, atau memilih sekolah untuk kalian sekolah. Mungkin terjadi perbedaan pendapat. Nah, dalam percakapan ini
Udin dan Mutiara ini memang berbeda pendapat. Lalu di sini Mutiara mengusulkan, bagaimana kalau liburan kali ini pergi ke kebun binatang dulu, lalu liburan untuk semester yang depan pergi ke pegunungan. Nah, di sini terjadi kesepakatan dari usulnya Mutiara. Akhirnya mereka akan pergi ke kebun binatang. Walaupun berbeda pendapat, kita harus tetap rukun dan saling menghargai. Membicarakan suatu masalah bersama-sama itu disebut dengan musyawarah. Jadi kalau kita membahas segala sesuatu masalah dengan bersama-sama, dengan saling memberikan pendapat, itu disebut musyawarah. Dalam percakapan tadi, ayah, ibu Udin dan Mutiara sedang bermusyawarah memilih tempat wisata. Udin memilih ke kebun binatang, sedangkan Mutiara pilih ke pegunungan. Dalam musyawarah, kita boleh kok berbeda pendapat, berbeda usul. Walaupun berbeda pendapat, jangan dijadikan perbedaan itu untuk kita bertengkar. Lebih baik kita mencari solusinya dengan cara musyawarah. Musyawarah merupakan penerapan atau pengamalan sila keempat Pancasila. Masih ingatkah kalian lambang sila keempat dan bagaimana bunyinya? Nah, lambang sila keempat itu adalah kepala banteng. Simbolnya kepala banteng. Bunyinya bagaimana adik-adik sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu adalah bunyi sila keempat. Jadi di situ ada penerapan tentang musyawarah. Contoh penerapan sila keempat Pancasila di rumah adalah, nah ini contoh penerapannya, menghormati pendapat orang lain. Nah, ketika kita bermusyawarah, kita menghormati pendapat orang lain. Tidak memaksakan kehendak, ya. Kamu harus ikut pendapat aku. Tidak seperti itu adik-adik, karena kita mempunyai perbedaan pendapat. Nah, itu pentingnya musyawarah. Musyawarah itu tujuannya untuk mencapai mufakat atau kesepakatan bersama. Menyelesaikan masalah keluarga dengan diskusi atau musyawarah, itu menerapkan sila keempat Pancasila. Lalu, mungkin contohnya, musyawarah menentukan tempat wisata keluarga, musyawarah menentukan sekolah anak. Nah, mungkin kalau nanti kalian lulus SD, mau sekolah di SMP mana? Perlu didiskusikan atau dimusyawarahkan dalam keluarga. Apakah kamu menemukan ungkapan pada teks percakapan tadi? Nah, di sini ada teks percakapannya. Apakah kalian menemukan ungkapan di sini? Ayo, kita ingat kembali, ungkapan itu kata yang memiliki arti lain. Di sini Kak Citra menemukan ada jalan tengah. Nah, bukan jalan di tengah-tengah, tidak, tapi memiliki arti yang lain nanti. Lalu Kak Citra punya di sini kepala dingin. Nah, kepala dingin bukan berarti kepala kita dikasih es biar dingin. Tidak adik-adik. Ini adalah contoh ungkapan. Jalan tengah artinya itu solusi. Jadi ketika kita mengatakan aku sedang mencari jalan tengah dari masalahku, oh aku sedang mencari solusi dari permasalahanku. Kepala dingin artinya tidak mudah marah, tidak mudah emosi. Itu arti dari ungkapan kepala dingin. Apakah kalian sudah paham dengan materi yang diberikan oleh Bu Ayu? Jadi untuk tugas hari ini adalah kalian kerjakan latihan pembelajaran 5 yang ada pada halaman 22 sampai dengan 23.
Ada 10 soal ya. Yang untuk yang A itu pilihan ganda 5 dan yang B isian 5. Selanjutnya kalian mengerjakan latihan pembelajaran 6. Ada pilihan gandanya 5 dan isian juga 5. Jadi tadi ada latihan belajar 5 dan latihan belajar 6. Nah, karena pada hari Jumat nanti kalian itu libur tanggal merah, jadi Bu Ayu akan menambahkan soal yang diberikan oleh Bu Ayu atau tugas yang diberikan oleh Bu Ayu ya. Jadi nanti kalian buka pada halaman 27 uji kompetensi. Tapi diingat anak-anak, untuk uji kompetensi yang dikerjakan hanya pilihan gandanya saja, yaitu ada di poin A. Contoh seperti itu. Di situ ada PPKN, di sini ada soal materi PPKN. Sini ada materi soal PPKN. Nah, yang dikerjakan adalah hanya pilihan gandanya saja. 5 soal, lalu ada bahasa Indonesia, juga pilihan gandanya saja ya yang dikerjakan itu. Jadi nanti kalian kerjakan sampai halaman 31 ya anak-anak. Tapi ingat, untuk uji kompetensi yang dikerjakan hanya pilihan gandanya saja. Jadi tugasnya ada yang pertama latihan pembelajaran 5, yang kedua latihan pembelajaran 6, dan yang ketiga uji kompetensi hanya pilihan gandanya saja. Diingat nggih, kalau uji kompetensi kan ada PPKN, bahasa Indonesia, matematika, lalu SPDP, dan ada juga pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau penjaskesrek. Nanti kalian kerjakan hanya pilihan gandanya saja. Masing-masing mata pelajaran itu dikerjakan 5 saja. Oke, nanti kalau ada yang tidak paham boleh WA ke Bu Ayu. Nanti setelah kalian mengerjakan, kalian kirim melalui grup kelas ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.